Baik, selamat pagi, selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Saya akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Panjang banget ya, sistem persamaan linier 3 variabel. Saya singkat aja, SPLTV. Sistem persamaan linier 3 variabel, ya. Persamaan berarti nanti tandanya adalah tanda sama dengan. Linier, apa itu linier? Linier itu berarti derajatnya atau pangkatnya 1, itu linier. 3 variabel, sudah jelas ya, variabelnya ada 3. Nah, jadi bentuk umumnya nanti ada AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan misalnya apa? D misalnya. Kemudian PX, IY, RZ sama dengan S misalnya. Lalu KX, LY, MZ sama dengan M. Nah, ini bentuk umumnya. Dari 3 bentuk umum ini, variabel yang dimaksud adalah X, Y, Z. Ini adalah variabel. Apakah harus X, Y, Z? Tidak. Tidak ya. Ini hanya contoh saja, bentuk umumnya saja. Tidak harus X, Y, Z, nanti bebas. Nah, sehingga yang mau kita cari nanti adalah X, Y, Z ini, variabel ini yang memenuhi ketiga persamaan yang ada, ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Cara penyelesaiannya nanti kita menggunakan 2 metode. 2 metode yang kita gabungkan, yaitu eliminasi. Apa itu eliminasi? Kalian sering mendengar mungkin istilah eliminasi. Eliminasi itu adalah menghapus atau menghilangkan. Nah, setelah eliminasi nanti akan digabung dengan substitusi. Eliminasi kemudian substitusi, ya. Substitusi apa? Mengganti. Jadi nanti langkah pertama itu ada variabel tertentu yang harus kita hilangkan dengan eliminasi. Langkah kedua, setelah didapatkan proses eliminasi, kita menggunakan substitusi. Nah, baru dari 2 ini nanti muncul sebuah himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yaitu nilai dari variabel yang ditanya. Dalam hal ini misalnya variabelnya X, Y, Z, berarti kita menemukan X, Y, Z. Lalu A, B, C, P, Q, R, K, L, M ini namanya apa? Angka atau bilangan yang mengikuti variabel. Itu namanya koefisien. Kemudian DSN ini hasil, ini namanya konstanta, ya. Jadi ini ada koefisien. Kemudian ini konstanta. Nah, mungkin gambaran supaya lebih jelas, saya akan memberikan contoh berikut. Nanti supaya kalian lebih mudah memahami ini. Oh ya, sebentar. Apakah ini harus eliminasi dulu baru substitusi? Sebenarnya tidak ada aturan baku bahwa harus ini kemudian ini. Tidak. Misalnya dalam hal tertentu, kasus tertentu, nanti bisa jadi substitusi dulu, ya. Baik, mari kita lihat contoh pertama supaya kalian lebih mudah untuk memahami. Nah, baik, perhatikan contoh pertama ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari contoh pertama ini, ya. Ada X ditambah Y ditambah Z sama dengan 3. 2X tambah 3Y dikurangi Z sama dengan 9. X tambah Y dikurangi 2Z sama dengan min 3, ya.
Ini kita diminta menentukan HP, berarti menentukan nilai X, Y, dan Z-nya yang memenuhi ketiganya. Ketiga persamaan ini, bukan hanya memenuhi salah satu tiga, tapi ketiganya. Nah, langkah pertama itu harus kalian buat bentuk baku. Kalau nanti ketemu soal, itu lihat dulu. Buatlah bentuk bakunya dulu. Bentuk bakunya itu maksudnya apa? Kalau di dalam bahasa matematik, bentuk baku itu maksudnya begini. Urutannya dilihat, disamakan. Jadi kalau ini variabelnya X, Y, Z, berarti ini X, Y, Z, ini juga harus X, Y, Z. Jangan sampai ini X, Y, Z, di sini adalah Y, X, Z misalnya. Nanti kalian akan kejebak. Jadi langkah pertama dilihat dulu soalnya. Variabelnya udah berurutan belum? Boleh nggak misalnya mau dibuat Y, X, Z? Silakan. Tetapi kalau Y, X, Z semua. Ya, jadi urutan variabelnya disamakan dari ketiga persamaan yang ada. Nah, ini kebetulan sudah saya buat contoh pertama, saya urutkan. Ini saya sebut persamaan pertama, ini saya sebut persamaan kedua, ini saya sebut persamaan ketiga. Ya, ada tiga persamaan di contoh nomor 1 tersebut. Kemudian dari tiga persamaan yang ada, kalian buat kelompok dua persamaan. Berarti kalau dibuat kelompok dua, kemungkinannya bisa 1 dengan 2, bisa 1 dengan 3, bisa 2 dengan 3. Ya, ini bisa 1 dan 2, bisa 1 dan 3, bisa 2 dan 3. Nah, dari ketiga kemungkinan pengelompokan yang ada, ini silakan kalian memulai salah satu dulu. Mau yang ini, atau mau yang ini, bebas. Misalnya, saya mulai 1 dan 2, boleh silakan 1 dan 2. Ada yang lain mengatakan saya tidak mau 1 dan 2, saya mau 2 dan 3, silakan. Bebas, kalian pilih saja ini dari tiga kelompok ini, pilih 1 dulu, 1 dan 2. Satunya adalah X min Y ditambah Z sama dengan 3. Kemudian duanya 2X plus 3Y min Z sama dengan 9. Lalu tentukan, karena kita harus proses eliminasi, tentukan variabel mana yang mau dihilangkan terlebih dahulu. Boleh X, boleh Y, atau boleh Z. Terserah yang mau mana dulu. Saya mau menghilangkan Z. Nah, kalau mau menghilangkan Z, lihat, ini koefisiennya harus sama. Kebetulan ini Z-nya koefisiennya 1, ini juga min 1, hanya berbeda tanda. Ya, silakan. Kalau misalnya mau menghilangkan X, kalau mau menghilangkan X, ini koefisiennya 1, ini 2. Harus disamakan. Oke, ini biar memperjelas kepada kalian, saya akan menghilangkan X saja ya. Nah, tadi syaratnya untuk menghilangkan X, mengeliminasi X, koefisiennya harus sama. Di sini 1, di sini 2. Berarti persamaan yang pertama ini saya kali 1. Saya kali 2. Ini saya kalikan 1. Semuanya dikalikan 2. Berarti 2X min 2Y plus 2Z sama dengan 6. Karena dikali 2 semua. Ini dikali 1 berarti nggak berubah. 2X 3Y min Z sama dengan 9. Kemudian eliminasi. Karena tujuan kita adalah menghilangkan X, maka ini kita lihat, ini koefisiennya 2, ini 2. Berarti udah bisa dihilangkan. Tandanya apa? Adalah minus. Jadi nanti lihat, kalau tandanya di sini sama, bisa plus semua atau bisa min semua, ini tanda penghilangnya adalah minus. Tetapi kalau tandanya berbeda, plus sama min atau min sama plus, ini tanda penghilangnya adalah plus. Ya, oke. Ini membacanya adalah 2X dikurangi 2X. Ini habis. Kemudian min
berarti plus 3Z sama dengan 6 dikurangi 9 min 3. Kita punya persamaan baru dalam variabel Y dan Z. Ini yang disebut persamaan keempat. Jelas ya? Oke, ini langkah pertama. Kemudian kalian ambil satu kelompok lagi yang berbeda. Karena ini sudah kita ambil, kalian ambil lagi mau ini atau ini. Saya mau 2 dan 3, boleh. 2 dan 3. 2-nya adalah 2X plus 3Y min Z sama dengan 9. 3-nya adalah X ditambah Y min 2Z sama dengan min 3. Kita samakan. Tadi langkah pertama yang kita eliminasi adalah variabel X. Maka di sini pun harus X, tidak boleh berbeda. Nah, untuk mengeliminasi X, samakan koefisiennya. Oh, berarti ini kali 1, ini kali 2. Sehingga didapatkan 2X ditambah 3Y min Z sama dengan 9. Yang ketiga, ini kalikan 2 semua. 2X ditambah 2Y min 4Z sama dengan min 6. Hilangkan X-nya, eliminasi X-nya. 3Y dikurangi 2Y adalah Y, min Z dikurangi min 4Z, berarti plus 3Z sama dengan 9 dikurangi min 6, 15. Ini persamaan kelima. Kita punya dua persamaan baru, 4 dan 5. Di mana variabelnya adalah Y dan Z. Nah, sekarang kita eliminasi dari persamaan yang baru itu. Mau nggak mau ambil persamaan 4 dan 5. 4-nya adalah min 5Y ditambah 3Z sama dengan min 3. 5-nya adalah Y ditambah 3Z sama dengan 15. Dengan mengeliminasi Z, kita sudah bisa langsung dikurangi, berarti ini Z-nya habis, ya kan? Min 5Y min Y, berarti dapat berapa? Min 6Y. Min 3 min 15, min 18. Oh, dari sini berarti dapat Y-nya adalah 3. Y-nya sudah dapat. Kemudian setelah mendapatkan Y, nah ini baru kita masuk ke dalam proses substitusi. Ini mau kita bawa kemana? Jangan dibawa ke sini dulu. Ini masih ada 3 variabel, kita baru menemukan 1. Bawa ke persamaan baru dulu. Di mana persamaan barunya ada 2 variabel, yang 1 sudah ketemu. Berarti kita bisa menemukan yang lain. Persamaan baru yang mana? Yang 4 sama 5. Bebas kalian mau ambil yang mana. Saya mau ambil 5, boleh. Berarti substitusikan Y yang kita dapat sama dengan 3 ke persamaan 5. Persamaan 5-nya ini ya. Y ditambah 3Z sama dengan 15. Dengan mengganti Y-nya 3. Berarti 3 ditambah 3Z sama dengan 15. 3Z sama dengan 12. Berarti Z-nya 4. Nah, kita sudah menemukan 2 variabel, yaitu Y dan Z. Masih ada variabel yang belum ketemu, masih, yaitu X. Nah, untuk mencari X-nya, ini pilihlah dari salah satu dari 3 persamaan di awal. X, Y, Z, X, Y, Z. Pilih salah satu. Saya mau persamaan 1. Oh ya udah. Berarti substitusikan Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 4 ke 1, ke persamaan 1. Di mana persamaan satunya mengatakan X min Y ditambah Z sama dengan 3. Gantilah Y-nya dengan 3, Z-nya dengan 4.
berarti X min 3 ditambah 4 sama dengan 3. Ini X plus 1 sama dengan 3, berarti X-nya adalah 2. Kita sudah menemukan X, Y, dan Z. Maka himpunan penyelesaiannya ini diurutkan X, Y, Z, jangan dibalik. X, Y, Z berarti 2, 3, 4. Nah, ini adalah penyelesaian yang memenuhi ketiga persamaan linear tersebut. Kalau mau dicek silahkan. Apa betul yang persamaan pertama? Kalau X-nya saya ganti 1, Y-nya saya ganti 3, Z-nya saya ganti 4, hasilnya 3. Apa betul cocok di persamaan kedua dan ketiga? Nah, ini contoh pertama, silahkan dicermati dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh nanti ditanyakan. Baik, sekarang saya berikan contoh kedua. Ini ya. Contoh kedua. 5x min 3z sama dengan 10. 2x plus 3y sama dengan 25. 2y min z sama dengan 5. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Ya. Loh, mungkin kalian bertanya, katanya 3 variabel, ini hanya 2. Nah, kalau kita perhatikan ini XZ, ini XY, ini YZ. Berarti sebenarnya yang kita cari tetap 3. X, Y, Z. Ya, saya pilih yang pertama adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya 5x min 3z. 5x min 3z sama dengan 10. Persamaan 2-nya adalah 2x plus 3y sama dengan 25. Saya menghilangkan x. Jadi ini saya kalikan 2, ini saya kalikan 5. Didapatkan 10x min 6z sama dengan 20. Ini dikalikan 5, 10x plus 15y sama dengan 125. Dikurangi, ini habis. Nah, ini berarti di sini y-nya berapa? 0. 0 dikurangi 15y, berarti min 15y. Ini z-nya berapa? 0. Berarti min 6z dikurangi 0, min 6z. 20 dikurangi 125, min 105. Ini adalah persamaan baru dalam variabel y dan z. Nah, kita lihat agak sedikit berbeda dengan yang pertama. Ini variabelnya y dan z. Oh, bisa saya eliminasi dengan persamaan ketiga. Ini saya sebut persamaan keempat misalnya. Lalu sekarang persamaan 4 saya eliminasi dengan 3. Boleh nggak? Boleh aja. Karena tujuan kita tadi di sini adalah membuat persamaan baru dalam dua variabel yang sama. Ternyata di sini sudah dapat ada persamaan lagi dalam variabel y dan z. Ya sudah, kita langsung eliminasi aja. 4-nya adalah min 15y min 6z sama dengan min 105. 3-nya adalah 2y min z sama dengan 5. Saya mau hilangkan z-nya lah, boleh. Berarti ini kali 6. Ini kalau didiamkan begini berarti tetap ya, atau dikali 1 ya. Ini min 15y min 6z sama dengan min 105. Ini dikali 6 berarti 12y min 6z sama dengan 30. Nah, tadi yang saya bilang, jika tandanya sama, bisa dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, ini tanda penghilangnya min. Tapi kalau tandanya berbeda, itu tanda penghilangnya adalah plus. 5 min 15y dikurangi 12y, berarti min 27y. Ini habis. Min 105 min 30, berarti min 135. Maka dapat y-nya adalah 5. 100. Ini min dibagi min plus ya.
135 dibagi 27 itu adalah 5. Y-nya 5. Kemudian disubstitusi kemana? Bisa ke 3, bisa ke 4. Mendapatkan Z. Misalnya substitusi Y sama dengan 5 ke 3. Kalau mau langsung Y-nya diganti 5 boleh. Berarti 2 kali 5 min Z sama dengan 5. 2 kali 5 berapa? 10. 10 min Z sama dengan 5. Berarti ketemu Z-nya adalah 5. Kita sudah dapat Z dan Y. Tinggal cari X-nya. Mau dibawa kemana? Saat yang ada X-nya. 1 boleh, 2 boleh. Mau saya bawa ke 2. Jadi langkah berikutnya adalah substitusikan Y sama dengan 5 dan Z sama dengan 5 ke persamaan 2. 2-nya ini, 2-nya nggak ada Z-nya. Ya sudah, Y-nya aja yang diganti. Berarti 2X ditambah 3 kali 5 sama dengan 25. Ini 15 dipindahin jadi 10 ya. 2X sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 5. Kita sudah dapat X, Y, dan Z. Sehingga saya tuliskan di sini aja, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 5, X-nya 5, Y-nya 5, Z-nya 5. Nah, ini penyelesaian yang contoh kedua. Tetap 3 variabel, walaupun di situ variabelnya dalam tiap persamaan itu tidak lengkap 3 ya. Silakan dicermati lagi contoh kedua. Contoh ketiga ya. Sekarang perhatikan contoh ketiga. Ini tetap mencari X, Y, Z, tetapi sekarang posisi variabel itu sebagai penyebut. Bagaimana ini? Ini persamaan satunya, persamaan 2, persamaan 3. Kalian menggunakan permisalan. Seper X-nya saya ganti A, seper Y saya ganti B, seper Z saya ganti C. Nah, dari permisalan ini maka didapatkan bahwa 2 per X itu artinya 2 dikali seper X. Jadi persamaan pertamanya menjadi 2A, 8 per Y ditambah 8B min 12C sama dengan 1. Persamaan keduanya menjadi 4A 6C sama dengan 1. Persamaan ketiganya menjadi 8A min 4B sama dengan 3. Nah, nanti akan ketemu ABC. Yang ketemu ABC tinggal mengembalikan bahwa tadi ABC itu kita hanya pinjem, ya kan? Nah, sekarang saya akan mulai 2 dan 3 dulu. Boleh. 2 dan 3 saya eliminasi. 2-nya adalah 4A min 6C sama dengan 1. 3-nya 8A min 4B sama dengan 3. Ya. Saya eliminasi A, berarti ini saya kali 2. 8A 12C sama dengan 2. Ini tetap 8A 4B sama dengan 3. Dieliminasi ini habis. 0 dikurangi min 4B berarti 4B. 12C dikurangi 0 min 12C sama dengan 2 min 3 adalah min 1. Ini persamaan keempat dalam variabel B dan C. Ada nggak variabel B dan C? Tidak ada. Nah, kemudian harus bagaimana? Kita buat lagi supaya ada variabel B dan C. Dari persamaan berapa? Kita tadi sudah 1 dan 2 dan 3. Misalnya sekarang mau 1 dan 3, silakan. Sini aja ya. 1 dan 3. Satunya adalah 2A ditambah 8B min 12C sama dengan 1. 3-nya 8A min 4B sama dengan
bagaimana kan siapa yang dieliminasi supaya mendapatkan persamaan baru dalam variabel B dan C. Oh, berarti A-nya harus dibuang. Ini saya kali 4. Jadi 8A plus 32B min 48C sama dengan 4. Ini tetap 8A min 4B sama dengan 3. Kita kurangi ya. Ini habis 32 dikurangi 4 berarti 36B. Ini min 48 dikurangi 0 berarti minus 48C sama dengan 1. Ini persamaan ke-5. Kita operasikan 4 dan 5. 4 dan 5. 4-nya ini, 5-nya ini. Oh, 4-nya saya kali 4. Persamaan 4 saya kali 4. Boleh. Kalau mau langsung ini juga boleh. Ini kali 4. Ini kali 1. Artinya dari 4 ini kita kalikan 4. Jadi 16B 48C sama dengan min 4. Persamaan 5-nya tetap 36B min 48C sama dengan 1. Kita eliminasi. Ini habis. 16 dikurangi 36 adalah min 20B. Min 4 min 1 min 5. Berarti B-nya ketemu 1/4. Ya kan? 5 dibagi 20. Nah, B-nya sudah dapat. Kita bawa ke sini ke persamaan 4. Ini kita bawa ke persamaan 4. Nah, ini aja artinya ya. Persamaan 4-nya kita ganti, berarti 4 dikali 1/4 dikurangi 12C sama dengan min 1. Ini 1 ya. 1 min 12C sama dengan min 1. Min 12C sama dengan min 2. Ini pindah. Min dibagi min plus berarti C-nya 1/6. B-nya sudah dapat, C-nya sudah dapat. Kemudian tinggal mencari A. Saya bawa ke persamaan 2, boleh. Ini bawa ke persamaan 2. 2-nya adalah 4A min 6C sama dengan 1. Berarti 4A min 1 sama dengan 1. 4A sama dengan 2. A-nya adalah setengah. Nah, tadi yang saya bilang setelah ketemu ABC itu belum penyelesaian. Belum, karena tadi ABC itu hanya pinjaman. Kita kembalikan, sudah saatnya kalau kita meminjam itu tolong diingat-ingat makanya ya. Oh, ini saya minjem kok, jadi dikembalikan. Dikembalikannya bagaimana? Tadi kita sebutkan A-nya itu adalah 1/X. Di mana A-nya adalah setengah. Setengah sama dengan 1/X. Oh, berarti X-nya 2. Ya kan? Kemudian B-nya itu 1/Y. B-nya ketemu berapa? B-nya ketemu berapa B-nya? 1/4. 1/4 adalah 1/Y. Berarti Y-nya adalah 4. C-nya itu 1/Z. 1/6 C-nya, ya kan? C-nya 1/6 sama dengan 1/Z. Berarti Z-nya adalah 6. Nah, baru X, Y, Z ini yang merupakan himpunan penyelesaian. Berarti 2, 4, sama 6. Nah, ini contoh ketiga. Silakan dicermati. Sekali lagi yang harus menjadi catatan kalian adalah jika variabelnya berada di penyebut, maka gunakan permisalan terlebih dahulu, ya. Baik, silakan dicermati contoh yang ketiga. Nah, setelah kalian memahami ketiga contoh ini adalah materi tentang SPLTV tadi, sistem persamaan linear 3 variabel. Saya berikan 3 contoh yang berbeda dengan beda tipe, ya. Jadi artinya saya berharap
kalian bisa betul-betul memahami. Nah, nanti setelah ini saya akan berikan latihan. Saya akan berikan latihan dari buku cetak. Maka nanti tolong disiapkan supaya buku cetak yang di rumah juga dipakai ya. Saya akan berikan latihan nanti di pertemuan berikutnya ya. Jadi demikian dulu pertemuan kali ini tentang SPLTV. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Itu saya akan coba kasih latihan-latihan tentang materi SPLTV ini ya. Nah, kemudian nanti atau sekarang saya berikan latihan dulu sebelum ke buku cetak. Sekarang saya berikan latihan dulu supaya kalian mencoba dulu ya, apa ya? Oke ya. Ini saya berikan beberapa latihan dulu untuk kalian coba. Saya hapus papan tulis dulu. Ya baik. Nah, ini saya berikan soal latihan tentang SPLTV. Yang pertama adalah ini soalnya 3 persamaan, yang kedua ini, kemudian yang ketiga ini, kemudian yang keempat saya coba untuk penerapan bagaimana kalian memahami soal cerita. Jumlah 3 bilangan adalah 25. Jumlah 2 kali bilangan pertama dengan bilangan kedua adalah 21. Selisih bilangan ketiga dengan bilangan pertama adalah 4. Berapa bilangan yang terkecil? Jadi di sini kan dia mengatakan ada 3 bilangan. Nah, dari 3 bilangan itu nanti berapa bilangan yang terkecil? Nah, ini silakan dicoba dulu, ya. Silakan dicoba di buku catatan kalian boleh, di kertas potretan boleh, di buku latihan boleh, ya. Supaya kalian paham dulu. Karena tadi dari contoh yang saya berikan, kemudian ini saya berikan latihan supaya kalian ada proses atau usaha untuk mencoba ya. Dari situ bisa memahami oh seperti ini penyelesaian SPLTV. Nah, ini sengaja saya buatkan soal cerita supaya nanti kalian, harapan saya adalah kalian bisa mengubah dari bahasa Indonesia seperti ini. Bagaimana kalau kita terapkan menjadi bahasa matematika ya. Ini adalah kendala yang selama ini dihadapi untuk anak-anak sekolah, yaitu kalau ketemu soal cerita katanya susah mengubah bahasanya. Nah, makanya yang penting ini saya coba supaya kalian bisa memahami. Bagaimana caranya? Karena di sini ada 3 bilangan. Kalian buat permisalan dulu. Bilangan 1 misalnya apa? K. Bilangan 2 L. Bilangan 3 M. Dan seterusnya. Kemudian kalian jabarkan. Caranya adalah baca satu kalimat selesai, nyatakan dalam bahasa matematika. Contoh, jumlah 3 bilangan adalah 25. Stop dulu. Berarti K ditambah L ditambah M adalah sama dengan 25. Baru masuk kalimat kedua. Sehingga nanti kalau ini sudah komplit akan menjadi 3 persamaan. 3 persamaan linear, 3 variabel. Kemudian penyelesaiannya sama. Dari situ ketemu 3 bilangan, ya kan? 3 bilangan ketemu, baru tentukan mana yang terkecil. Udah selesai. Ya, demikian dulu pertemuan kali ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, tadi saya sudah jelaskan panjang lebar beserta contohnya, dan ini adalah latihan-latihan ini yang harus kalian coba. Ya, baik, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kalian bisa mengerjakan ini. Harapan saya adalah semua harus mencoba ini ya. Kalau ada kesulitan, ada saya yang siap membantu. Silakan nanti bisa kontak dengan saya. Atau kalau menunggu pertemuan berikutnya terlalu lama, mungkin silakan mau kontak duluan, dipersilakan. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan salam sehat selalu.